ya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ini dalam surat Jin, ya, surah Jin ayat ke-6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, ya, tetapi mereka jin tersebut menjadikan mereka manusia ya bertambah sesat. Kita sebagai umat Islam yang berakidah harus memahami dengan baik dan meyakini dengan baik bahwa walaupun jin itu mengancam dengan lisan dan pada dasarnya ini adalah dusta, cuman karena mungkin kita terlalu terbawa dengan rasa takut sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan itu walaupun kadang melanggar syariat. Yang kita harus pahami bahwa manfaat dan mudarat itu tidak akan mungkin terjadi, ya, dan tidak mungkin sampai pada diri kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keponakan saya sering mengalami hal-hal aneh. Dia setengah pingsan, kemudian mengobrol dengan jin teman-temannya, Ustaz. Ya, okay. Katanya begitu, Ustaz. Jadi kita juga, bahkan kita juga yang di samping ini bisa berdialog dengan jin tersebut melalui dia saat dia pingsan itu, Ustaz. Anehnya, anak ini selalu memaksakan kami untuk melaksanakan perintah yang diterimanya dari jin tersebut. Dan jika mengabaikan perintahnya akan menghadapi resiko bahkan kematian, Ustaz. Ya akhirnya keluarga banyak yang takut dan jadi mengikuti maunya dia itu, Ustaz. Bahaya. Dan qadarullahnya juga ini katanya keponakannya bukan anak-anak tapi usia 30 tahun. Dia seorang perempuan, ada suami dan ada anak satu. Baik. Ya, bismillah. Ini di antara perkara-perkara yang memang penting untuk kemudian diperhatikan, ya. Apalagi kalau dia sudah berkaitan dengan muncul ada semacam ancaman, ya, menakut-nakuti. Gimana seorang muslim bisa berinteraksi dan bagaimana seorang muslim menyikapi hal-hal yang seperti ini, ya. Diancam akan terjadi begini dan begitu, ya. Tentu yang pertama, hukum asalnya, ya, jin ini pendusta, itu yang pertama. Itu ya, Ustaz. Ini yang pertama. Hukum asal daripada jin ini, ya, kalau ada informasi maka dia adalah pendusta. Jadi kita nggak boleh percaya mentah-mentah begitu, Ustaz. Tidak boleh dipercaya mentah-mentah, apalagi kalau sudah seperti tadi kasusnya, meminta sesuatu, ya, sampai mengancam. Gimana kalau dia meminta sesuatu yang menyelisihi syariat? Menyembelih inilah, datang ke sanalah, datang ke situlah, menghadirkan ini ke hutan ini, ke pohon itu, ya, ke batu ini, ke batu itu, dan seterusnya. Ya, padahal ini semua adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjatuhkan kita kepada syirik jika kita memahami konsep ini dengan konsep keimanan kepada ghaibat dengan baik. Lalu kita terjatuh, ini berbahaya ini, ya. Ini sangat berbahaya. Dan ini sudah diingatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin, ya, kalau kita lihat dalam surat Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-6, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ini dalam surat Jin, ya, surah Jin ayat ke-6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, ya, tetapi mereka jin tersebut menjadikan mereka manusia ya bertambah sesat. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita, ya, bahwa tadi jika dia meminta kita melakukan sesuatu, minta melakukan ini dan itu, ya, maka kita terpengaruh, maka otomatis, ya, biasanya rasa takut kita itu mengantarkan kepada kita melakukan sesuatu untuk berlindung kepada mereka. Ya, kadang berlindung kita ini bukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bukan berlindung kepada cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dari jin misalnya, tapi malah kemudian kita meminta pertolongan dari hal atau dari jin yang lainnya atau orang-orang yang berinteraksi dengan jin-jin tersebut. Maka ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, masalah kematian, masalah mudarat, ya, masalah manfaat. Kita sebagai umat Islam yang berakidah harus memahami dengan baik dan meyakini dengan baik bahwa walaupun jin itu mengancam dengan lisan dan pada dasarnya ini adalah dusta, ya kan? Pada dasarnya ini adalah dusta. Cuman karena mungkin kita terlalu, ya, terbawa dengan rasa takut sehingga kita melakukan apa yang diperintahkan itu walaupun kadang melanggar syariat. Yang kita harus pahami bahwa manfaat dan mudarat itu tidak akan mungkin terjadi, ya, dan tidak mungkin
sampai pada diri kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jangankan satu, banyak jin mungkin yang dianggap tadi ya, memberikan ancaman-ancaman seperti itu, ya, maka tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti tadi ini, ya, dalam kondisi seperti tadi, ya, seorang ini jangan malah kemudian terjatuh pada hal yang bisa membuat persoalan ini menjadi semakin berat. Ya, karena kalau kita mengikuti kemauannya, nah, kita pergi ke sana lah ke sini dan seterusnya, hal-hal yang tidak disyariatkan, maka semakin pelik masalah ini, semakin berat juga kita. Maka ketakutan yang tadi itu yang sebenarnya sangat ringan, sedikit saja, ya, tidak begitu berat menjadi begitu sangat berat karena semakin bertambah ketakutan kita. Sekali kita melakukan apa yang dia minta, maka semakin berat dan semakin bertumpuk rasa takut kita itu kepada mereka, sehingga nanti suatu waktu kita tidak bisa, ya, terlepas. Tapi sekiranya sejak awal terjadi seperti ini, kita langsung mengkondisikan, kita tawakal kepada Allah, kita usaha dengan usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa terlepas, ya, kita akan terlepas dari belenggu, ya, perkara-perkara yang, ya, sangat berbahaya ini. Wallahu a'lam.